Selamat datang di Kalosa Gadget sama aku Cilen lagi di sini, Besti. Dan kali ini kita akan melihat bareng-bareng laptop keluaran dari HP, yaitu HP Pavilion 14 Plus. Dimana ini tuh laptopnya tipis, bahannya udah full aluminium, tapi udah pakai prosesor Ryzen 5 7000 series yang juga kenceng untuk segala aktivitas kalian. Gimana performanya? Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. HP Pavilion Plus 14 EJ0016AU dengan Ryzen 5 7540U, RAM sudah 16GB dan SSD-nya tuh 512GB. Udah sepaket juga sama Windows 11 dan Office Home Student 2021 di harga hampir 13 juta ya, 12.999.000. Terus kalau kalian emang tertarik boleh langsung aja mampir ke toko kami, link ada di deskripsi. Secara desain laptop ini tuh masih khas ala-ala HP Pavilion, tidak ada perubahan yang gimana-gimana. Cenderung kotak dan bersudut, bodinya itu full aluminium yang HP klaim ini tuh ternyata bahannya tuh recycle, Besti. Tapi tetap kokoh kok. Aku pegang-pegang, build quality-nya juga tetap bagus. Warnanya itu biru yang kayaknya emang ini tuh warna baru juga dari HP. Kita juga udah sempat nih lihat warna ini di video sebelumnya yang waktu aku bahas HP 14 di harga 6 jutaan. Terus untuk logonya sendiri dia ini pakai HP yang premium ya, yang kayak HP Envy. Bikin looksnya itu semakin terlihat profesional. Untuk keyboardnya sendiri ini tuh layoutnya standar HP 14 inci yang baru ya, yang dibuat dari bahan post consumer recycle plastik juga ternyata, dengan ukuran yang cukup besar serta font yang semuanya itu udah di caps lock. Tentunya hal ini tuh memudahkan untuk dibaca. Ada juga navigasi yang lainnya seperti page up, page down. Terus untuk feel-nya sendiri itu nyaman sekali dengan key travel yang terasa dalam. Untuk backlit keyboard juga tersedia warna putih 2 tingkat kecerahan yang bisa kalian atur di F4. Untuk touchpad-nya sendiri ini tuh terlihat guys super besar sekali, tapi nggak mengganggu untuk peletakan palm rest-nya, jadi aman. Dan dia ini responsif dan tentunya presisi. Untuk dimensinya sendiri dia ini dipanjang 31,4, lebarnya 22,7 dan tingginya kurang lebih di 1,75 cm yang beratnya di 1,3 kg. Ini terhitung ringan mengingat bahannya itu udah full aluminium. Untuk displaynya sendiri HP Pavilion 14 ini ukurannya 14 inci tentunya dengan resolusinya lebih tinggi daripada Full HD, yaitu WUXGA 1920x1200. Udah pakai panel IPS, jadi kalau lihat gambar dan warna tentunya lebih jelas ya. Terus untuk pinggirannya udah micro edge, jadi nggak terlalu tebal. Permukaannya anti glare. Terus tingkat kecerahan maksimum ada di 300 nits dengan color gamutnya 45% anti-AC. Ini menurut aku udah pas buat segala occasion, udah nyaman juga untuk nonton, produktivitas ataupun untuk content creation juga udah tergolong baik. Untuk portnya di sini disediakan yang penting-penting aja, contohnya kayak di sisi kiri ya, ada headphone microphone combo jack, terus juga ada USB Type A. Untuk di sisi kanan itu ada USB Type A dan USB Type C yang sudah support USB power delivery, DisplayPort 1.4 dan HP Sleep and Charge. Untuk bongkarannya sendiri Besti, di sini terlihat ya ada 2 kipas aktif untuk mendinginkan laptop ini. Untuk RAM dia ini sudah tersolder alias tidak upgradable, namun sudah 16GB LPDDR5 6400 MHz yang udah hitungannya juga kenceng. Terus untuk slot SSD bawaan itu ada satu yang sudah diisi sama SSD bawaan 512GB dengan kecepatan read and write di 7000-an dan 5000-an. Ini secara speednya juga udah kenceng, tapi kalau kalian mau replace juga masih sah-sah saja. Untuk baterainya sendiri kamu akan dapetin adapter Type C 65W dengan kapasitas baterainya di 4185 mAh. Yang di pengetesan PC Mark 10 berdasarkan pengalaman reviewku sebelumnya, prosesor AMD yang seri 7000 ini udah terbukti hemat daya. Termasuk di laptop ini dengan mode balance, backlit Wi-Fi off, kecerahan layar 50%, bisa bertahan 11 jam Besti, mantap banget.
Satu alasan besar kenapa kalian harus beli laptop di Kalosa Store ya karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Jadi kalau kalian beli laptop, kalian bakal dapat kesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah ini yang totalnya ada 100 juta rupiah. Dan ini akan diundi awal tahun depan. Jadi buruan mampir ke toko kami sekarang dan check out laptop idaman kamu di Kalosa Store. Untuk fitur dia ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Terus untuk software bawaannya nggak aneh-aneh. Contohnya ada My HP seperti biasa untuk monitoring, terus cek-cek garansi. Terus secara audio dia ini pakai dari Bang & Olufsen. Dan ini adalah webcam laptop ini Besti, HP Wide Vision 5 megapiksel dengan IR kamera. Jadi ini udah support Windows Hello untuk facial recognize untuk login ke laptop kamu. Di sini udah kelihatan banget ya kalau memang ini tuh bersih, gambarnya sudah cocok banget untuk nemenin online conference. Di sini terlihat ada F8 untuk matiin mikrofon dan untuk privacy shutter camera juga sudah tersedia di sini. Untuk prosesornya, laptop ini sudah menggunakan AMD Ryzen 5 7000 series, di mana ini adalah seri terbaru dari AMD di tahun ini dengan 6 core 12 thread, di mana ini adalah prosesor seri laptop mid range atau 10 jutaan ke atas, tapi juga tetap bisa kasih performa yang kenceng karena udah pakai arsitektur Zen 4 yang punya clock speed lebih tinggi daripada seri sebelumnya untuk yang Ryzen 5 7540U ini. Untuk TDP nya sendiri itu di kisaran 15 sampai 30 watt, gak bisa tinggi-tinggi karena ingat dia ini adalah seri U bukan seri H. Dan untuk pengetesan yang pertama di R15, laptopnya cuman dalam keadaan yang aku colok power aja. Untuk setting-settingan lain gak ada karena memang tidak tersedia. Kita lihat pengetesan yang pertama. R15 single core 235 dan multicore-nya 1480. Lanjut ke R20 single core 582 dan multicore-nya 3712. Lalu R20 10 kali untuk lihat konsistensi CPU-nya, di mana memang AMD sudah terkenal kenceng, dan di sini juga kita bisa lihat bukannya performanya turun, malah ada peningkatan poin, tapi dengan poin yang masih stabil ya, dengan rata-rata dapat di 3735. Dan hal ini juga didukung sama suhu yang nggak tinggi selama tes tadi ya, average-nya cuma 58 derajat Celcius, maksimumnya hanya 69 derajat Celcius. Lanjut ke R23 single core 1532 dan multicore-nya 9478. Dan yang terakhir ada dari Blender CPU, dapat di 4 menit 26 detik. Untuk grafisnya sendiri dia ini menggunakan integrated graphic ya, AMD Radeon 7 40M, dimana dia ini sudah support FV1. Untuk pengetesan yang pertama, mau lihat di Firestack, di mana mode laptopnya juga dalam keadaan yang kecolok aja tanpa disetting yang lain-lain. Di sini kita bisa melihat Firestack dapat poin di 3528. Dan berikut ini adalah data tabel skor Firestack laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, di mana di sini terlihat poinnya kurang lebih seperti laptop bisnis sebangsanya, bahkan dengan harga yang cenderung lebih rendah. Lanjut ke TimeSpy, dapat di poin 1641 dan stress test yang lolos 98,7% dengan suhu yang tidak terdeteksi. Untuk rendering Premiere sendiri single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek 4K dapat di 1 menit 24 detik atau ya kurang lebih 1,5 menitan. Untuk gaming testnya sendiri Besti, laptop ini kan memang tidak didesain untuk memberikan performa yang terlalu tinggi, tapi AMD kan terkenal ya sama performanya buat main game mesti nggak ada dukungan dedicated graphic. Jadi di sini aku main game CS2, ada Dota 2, sama ada game AAA, ada di Forza Horizon, dan kita akan lihat bareng-bareng footage-nya. Nanti untuk keterangannya kalian juga bisa baca sendiri di bawah.
Dengan budget middle to high, tiap brand emang kasih beragam jenis laptop yang bisa kalian pilih. Ada yang gaming, ada juga yang tipis ringan kencang kayak HP Pavilion 14 Plus yang kita lihat sekarang ini. Cocok buat kalian yang kebutuhannya cuman komputasi harian dengan multitasking yang cukup beragam. Ramah untuk segala kalangan juga menurut aku, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja kantoran ini juga udah lebih dari cukup untuk mendukung produktivitas kalian. Untuk pekerjaan content creation tipis-tipis semacam CapCut, Illustrator, Figma, Canva, dan alat-alat ringan lainnya untuk editing, laptop ini juga sudah mampu. Terus untuk gaming tipis-tipis, laptop ini juga udah mendukung karena tadi udah pakai prosesor AMD Ryzen 5 yang 7000 series. Oke juga untuk pendinginannya, meskipun dia ini bahannya aluminium dan juga nggak terlalu tebal, ya tipis lah ini kategorinya. Tapi semua itu balik lagi sih, semua tergantung selera, semua tergantung kebutuhan, dan yang paling penting budget kalian besti. Untuk poin akhirnya itu kalian bisa lihat di sini tabelnya. Nah, yang rata-ratanya dapat di 7,7. Dan sekian video review kita kali ini besti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan ingat, kami ada toko yang bisa kalian kunjungi, Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang dan di Kota Surabaya dengan 2 cabang. Ada di Mall Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Klambis Jaya nomor 45. Terus kami juga ada e-commerce yang bisa kalian kunjungi juga. Terus sosial media juga bisa untuk kalian calling. And that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Dikalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Dikalosa dapat surprise, dapat hadiah.